Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya, Una Nancy, di Carito Basamo, Bawaslu Agam. Sahabat, kalau kita bercerita terkait dengan hak memilih, bahwasanya undang-undang telah mengamanahkan setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau pernah menikah memiliki hak pilih. Nah, kali ini saya telah berada di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Lubu Basung. Kita akan berbincang-bincang dengan pihak sekolah terkait dengan kegiatan mereka serta harapan mereka di pemilu 2024 nantinya. Mari ikuti saya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, bertemu lagi dengan kita di Carito Basamo Bawaslu Agam. Sahabat, kali ini Carito Basamo telah berada di SLB Negeri 1 Lubu Basung. Dan saat ini saya telah bersama dengan Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Lubu Basung, Ibu Siti Nurani, biasa dipanggil Ibu Nani. Iya. Bu, apa kabar hari ini, Bu? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah ya, Bu ya. Kalau boleh tahu, Bu, semenjak kapan Ibu jadi kepala sekolah? Saya kenalkan dulu ya. Iya, kita perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurani SPD. Tanggal lahir 13 Januari 1967. Saya menjadi kepala sekolah SLB Lubuk Basung sejak Juli 2019. Berdirinya sekolah ini yaitu sejak tahun 1984. 84. Cukup lama ya, Bu ya. Iya. Sekitar udah hampir 40 tahun SLB ini berada. Saya menjadi kepala sekolah karena kepala sekolah yang lama sudah pensiun. Maka kita diberi mandat sama beliau, keluarlah SK yang baru dari provinsi. Oh, jadi kepala sekolah. Dan sebelum jadi kepala sekolah, Ibu menjadi seorang guru di SLB ini juga. Iya. Berarti sudah lama berarti ya, Bu, berdinas dan bertugas di SLB ini? Sebelum kita di sini, kita pindah kemari tahun 2005. 2005. Sebelumnya saya berada di SLB Medan, yaitu di Binjai. Di Binjai. Tempatnya. Jadi karena keluarga saya, suami saya juga profesi sebagai guru, maka saya dibawa pindah kemari. Dari 2005 jadi guru, kemudian 2019 jadi kepala sekolah. Tentu telah mengenal kondisi sekolah di SLB Negeri 1. Boleh diceritakan sedikit, Bu, tentang sekolah SLB kita ini? Iya. SLB tadi saya ulang kembali berdiri tahun 1984. Masa itu sekolah kita masih SDLB dan namanya SDLB 81. Sudah itu berubah lagi menjadi SDLB 64 Surabaya. Sejak tahun 2017, maka kita semua aset, semua udah peraturan kita pindah ke provinsi. Tahun 2017 itu kita menjadi bersama-sama dengan SMA, SMK dan SLB bergabunglah ke provinsi. Sejak itulah kita menjadi SLB. SLB ruang lingkupnya besar. Di situ kalau kita dulu SDLB hanya sebatas SD. Karena kita sudah gabung dengan provinsi menjadi SLB, maka ruang lingkup kita ada SD, ada SMP dan SMA. Kalau ditanya jumlah siswa kita yang kemarin tahun 2021 itu berjumlah 97 Dapodik, dan sekarang ada penambahan sekitar 13 siswa. 13 siswa. Alhamdulillah. Kalau untuk ketunaan kita di sini ketunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa dan autis. Tunanetra adalah anak yang kehilangan penglihatan. Kita siswanya ada 3 yang tunanetra. Kalau tunarungu sekitar 13 siswa. Itu dari SD, SMP dan SMA. Untuk SD kita berjumlah 74 SD. Tapi di situ di SD ada tunanetra, ada tunarungu, tunagrahita, tunadaksa dan autis. Kalau tadi dijabarkan
sekarang SLB sudah mulai dari SD sampai ke tingkat SMA. Kalau Iya. di sekolah normal ya Bu ya. Berarti kalau usianya Bu, berarti dari mulai usia berapa di sekolahan ini? Usia sekarang kan kita berdasarkan Dapodik juga, Iya. walaupun dia SLB dari usia 6 lebih ya Bu ya, Iya, 6 6. lebih. Karena kan itu Dapodik. Kalau dia kurang tentu tidak bisa. Nggak bisa masuk ke Iya. SLB. Jadi 6 lebih dan batasnya SD 15 tahun. SD 15 tahun maksimal. Iya. SMP batasnya dari 15 sampai 18 tahun. Untuk usia SMA 18 sampai 21 tahun. 21 tahun. Berarti dari usia maksimal minimalnya 6 sampai nanti maksimalnya 21 tahun ada di SLB ini di bawah iya. didikan Ibu ya. Betul. Nah, kalau kita berbicara Bu aktivitas dan kegiatan siswa. Nah, apa aja sih aktivitas yang ada di SLB ini untuk kawan-kawan atau sahabat-sahabat kita disabilitas di sini? Iya, iya. Untuk aktivitas sehari, untuk pembelajaran sama dengan pada umumnya. Cuman kami di hari jam kedua kita ambil vokasi. Vokasi adalah karakteristik di mana kemampuan anak, di mana bakat anak kita salurkan. Ada kami unggulkan di sini perbengkelan, ada membuat bataku, ada tata boga, ada merangkai bunga, kecantikan. Nah, jadi itu kita ajarkan. Bahkan kita membuka untuk cuci motor. Oh, berarti siswa-siswa ini diajarkan juga keterampilan-keterampilan untuk mereka. Karena kan kalau kita ambil akademik, tentu mereka itu memang kan di bawah kemampuan pada umumnya. Jadi untuk SLB kami vokasinya yang kami tingkatkan, di mana nanti anak-anak setelah tamat dari sini kan akan menghadapi masyarakat, mereka tidak lagi canggung dan tidak akan dikucilkan. Iya. Jadi melalui kegiatan vokasi ya nama Bu. Iya. Vokasi itu berarti meningkatkan keterampilan mereka ya Bu ya di luar. Ada perbengkelan. Iya. Ada membuat batako. Ada membuat kue di boga tuh. Ada keterampilan seperti merangkai bunga, kecantikan. Karena kan kita sekarang memang itulah yang kami lombakan untuk tingkat-tingkat SLB. Baik dia di kabupaten, di provinsi, bahkan di nasional. Di nasional. Kalau tadi saya sempat lihat nih Bu, mutar-mutar sahabat tadi saya sempat mengelilingi SLB dan kebetulan ada satu ruangan. Saya lihat siswanya sedang berlatih atau membuat keterampilan. Iya, itu ada kegiatan apa sih Bu? Merangkai bunga. Merangkai bunga. Karena kita kan besok kita seleksi di Ampe-Angke. Nah, jadi hari ini karena kita gini kan kemarin kita tidak bisa tatap muka. Tapi anak-anak, makanya kami buat tatap muka Bu. Dia merasa tidak enak. Kenapa kita membuat hanya di foto-foto saja? Jadi enggak apa. Tapi kalau kita bawa hasilnya, kita bawa anak tatap muka, mereka sangat gembira, semangat. Ada kebahagiaan tersendiri yang ada di mereka diri tidak sama dengan anak-anak pada umumnya kan itu. Benar. Jadi dengan tatap muka, mereka berjumpa dengan kawan-kawannya itu, walaupun mereka tunarungu, mereka itu semangat memakai misalnya bicaranya dengan bahasa isyarat, yang enjoy lah kalau mereka bertemu sama mereka. Kita senang melihatnya. Kita kan inginnya sih mereka itu tidak kita bedakan dengan anak-anak. Dengan anak-anak yang normal biasa lainnya. Nah, sekarang nih sahabat, saya berada di salah satu ruang kelas ya Bu ya. Kalau boleh ini kelas berapa sih Bu? Ini ruang SMA. Ruang SMA di B. SMA di B Tunarungu. Dan sahabat bisa lihat di sekeliling ruangan ini banyak sekali yang ditempel-tempel ataupun kegiatan-kegiatan yang siswa yang ditempel ya Bu ya. Iya. Ini boleh saya sedikit dijelaskan aja Bu tentang ini ada dinding apa kalau di tingkat ini kan anyaman bahasanya. Ini gimana, kan Bu? yang origami ya. Origami ini adalah hasil anak. Yang ini kan sudah ada namanya itu ya, si Ronald. Mungkin di sini ada hasil keterampilan mereka. hasil keterampilan yang harian. Itu si Dia, itu si Yuli. Itulah hasil mereka dan dibantu dengan guru. Berarti ini hasil mereka yang dipajang sebagai apresiasi kita kepada mereka. Karena kan gini, kalau tanpa dipajang, mereka tidak merasa wah hasil saya di mana ini. Kalau seperti ini ditampilkan kan mereka merasa bertambah semangat. Oke. Dan
tadi kalau kita berbicara terkait dengan siswa, tentu ada siswa yang usianya telah memenuhi hak pilih nih sebenarnya Bu. Iya. Kalau berbicara sampai tingkat SMA. SMA. Nah, kemarin ini kan kita juga Bawaslu Kabupaten Agam juga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bersama sahabat-sahabat Bawaslu di sini. Nah, tanggapan Ibu gimana sih Bu kegiatan itu? Gitu? Tanggapan itu adalah positif. Alhamdulillah Iya, kami amin. merasa bangga karena anak kami ternyata tidak dikesampingkan, dalam Iya, arti kata tidak diperhatikan. Nah itu. Tapi alhamdulillah ternyata Bawaslu ataupun Kabupaten Agam memperhatikan anak-anak kami yang disabilitas. Mereka itu sama. Ya, kecuali yang anak Down syndrome karena kemampuannya yang sudah kemarin kita sosialisasikan seperti kembar sedunia itu yang ringan masih bisa mereka memilih. Tapi kalau yang tidak itu saja yang berbeda dengan anak yang lain. Nah, cuman kami beri saran sedikit, misalnya nanti untuk fasilitas akses. Ya, akses. Kadang-kadang kan yang cacat fisik nih, mereka itu pakai kursi roda, bahkan lemah. Tapi kalau tidak ada pendamping, mereka itu masih rendah diri. Nah itu, jadi dari Bawaslu sendiri, bagaimana jalan keluarnya. Kalau anak tunanetra itu sudah saya lihat dimanapun mereka itu tetap hadir. Mereka itu percaya diri kalau untuk tunanetra, karena kan kemampuan yang tidak melihat saja yang dia tidak punya. Bahkan kalau pemikiran normal, tunarungu sama mereka itu cuman kelainan di pada pendengaran. Nah kalau untuk memilih, bahkan mereka itu memilih kawan saja yang cantik-cantik. Berarti mereka ada ini lebih dari kita. Iya. Itu memang karakteristiknya karena dia tidak mendengar yang lain. Nah, jadi merasa egonya tinggi. iya benar. Kan kalau tadi sebenarnya kalau pemilu itu kan hal yang difasilitasi oleh negara sebenarnya Bu. Nah sejauh ini menurut pandangan Ibu bagaimana peran sahabat-sahabat Bawaslu disabilitas yang ada di sini untuk pemilu atau pemilihan terakhir kemarin? Mereka itu kan sekarang kan usianya kan belum mencapai yang kemarin. Insya Allah di tahun 2024 mereka itu kan akan ikut berpartisipasi sebagai pemilih. Karena sosialisasi kemarin di dalam mata pelajaran, misalnya pelajaran IPS, kependudukan, memang manfaat kita memilih, bahkan memilih di kabupaten siapa pemimpin kita, nanti di tingkat provinsi siapa pemimpin kita ajarkan di kabupaten misalnya bupati, nanti di tingkat provinsi gubernur, bahkan kalau dia di kota besar kan wali kota, bahkan di negara ibu kota presiden. Berarti dari pihak sekolah telah mulai mengajarkan tentang ilmu demokrasi itu sendiri sebenarnya Ibu ya. Berarti kawan-kawan yang mulai mempunyai hak pilih yang ada di sini berarti di pikiran mereka atau di semangat mereka telah ada hak untuk memilih dan semangat mereka untuk memilih. Gitu, bahkan mereka itu bangga. Saya punya KTP, saya bisa boleh milih Bu, boleh. Tapi kita kan tidak bisa merangkul mereka Bu, karena kan mereka itu kan di lingkungan tempat tinggalnya kan berbeda-beda. Cuman dari sekolah kita persiapkan. Dari sekolah dipersiapkan. Kemudian ada nggak sih Bu upaya sekolah misalnya sosialisasi ke lingkungan atau ke orang tuanya mengingatkan mereka nanti untuk berpartisipasi pemilu gitu? Iya, Insya Allah memang kami itu akan kami apakan yang di usia mencapai 17 ke atas. Kami sosialisasikan karena kan kita di dalam program setidaknya sebulan sekali kita panggil komite berkumpul orang tua murid bagaimana ke depannya anak kita di mana yang mereka kewalahan itu harus komunikasi terus kepada sekolah dan kepada gurunya yang bersangkutan. Karena kan mereka itu kadang-kadang kalau masa puber mereka itu ada permasalahan di sekolah, dia limpahkan di rumah emosi. Jadi saya bilang tolong komunikasi dengan gurunya, apa permasalahan tadi selesaikan. Kalau tidak bisa gurunya ke kepala sekolah atau ke kesiswaan. Gitu. Berarti peran keluarga, guru dan komite sekolah sangat berperan untuk untuk kemajuan anak tuna sepertinya anak pendidikan atau anak disabilitas. Waktu kemarin saya juga pas ketika melaksanakan kegiatan sosialisasi di sini kan bertemu dengan seseorang sahabat yang telah berusia 19 tahun dan
dia juga menyampaikan, saya tahun depan atau pemilu besok saya mau ikut Bu, tapi mohon saya untuk dipantau nama saya terdaftar atau tidak. Dia berpesan seperti itu. Melihat semangatnya saya juga ikut bersemangat. Wow, dia saja punya semangat untuk memilih. Nah, itu mungkin Ibu juga ajarkan dari sekolah ya Bu ya. Setiap hari kita kalau di hari Senin upacara untuk disiplin dan untuk percaya diri. Kita dorong, tidak boleh kita hambat anak-anak yang memang semangat. Harus percaya diri dulu, kita timbulkan kepada mereka, kita motivasi terus. Motivasi sekolah ini sangat berperan penting untuk kalau tidak dimotivasi, otomatis mereka itu merasa minder untuk ke depan, berdiri ke depan dengan siswa kawan-kawan aja mereka itu takut. Jadi kita mulai dari Bapak Ibu Guru, mohon tolonglah motivasi terus. Anak-anak kita mana yang berbakat menyanyi, mana yang berbakat menari, kita latih setiap hari Sabtu kalau yang itu. Oh, berarti kalau kegiatan ekstrakurikuler biasanya Ibu ya namanya. Itu di hari Sabtu. Di hari Sabtu, berarti bakat-bakat mereka juga disalurkan di sekolah ini. Oke Bu, kalau gini harapan Ibu deh untuk pemilu 2024 khusus untuk sahabat-sahabat di sini gitu. Harapan kami ya itu tadi, semoga sukses ya dari pihak Bawaslu, dan kami dari pihak sekolah ingin mendukung dan untuk memfasilitasi anak-anak kami, dan kami akan mensosialisasikan terus mereka itu supaya mereka itu bangga di mana usia mereka itu sudah mencapai dan bisa memilih. Begitu juga kami tidak menutup kemungkinan yang saya katakan tadi, yang anak Down syndrome itu mungkin harus ada pendamping. Pendamping itu kadang-kadang kan mereka itu kalau tidak difasilitasi dengan dorongan, itu mereka itu agak minder. Karena kan kadang-kadang kebiasaannya sih ya, namanya kita masih di daerah, kadang-kadang merasa malu punya anak yang disabilitas. Jadi karena dari sekolah kita terus pantau anak-anak kita tidak usah malu. Tuhan itu sama menciptakan kita. Kenapa kita harus malu? Mereka makan nasi kan? Sama dengan kita makan nasi. Kecuali mereka itu makan batu, kita makan nasi kan lemah tuh gitu. Sama-sama makan nasi ya Bu. Semangat terus ya anak-anak Ibu. Berarti kawan-kawan yang ada di sini pun, sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di sini pun punya semangat untuk ikut berpartisipasi pemilu 2024 besok ya Bu ya. Sahabat Bawaslu, Ibu, terima kasih sebenarnya Bu, cerita singkat kita hari ini terkait dengan peranan kawan-kawan yang ada di sini dan pihak sekolah. Mudah-mudahan nanti ini dilihat orang ya, untuk masyarakat khususnya di Lubuk Basung Kabupaten Agam, janganlah merasa malu ketika kita punya anak disabilitas, karena di sini ada kami sediakan sekolah SLB Negeri 1 Lubuk Basung. Jadi harapan kami dari pihak sekolah, mereka itu bukan kami menyadarkan, tapi alangkah sebaiknya anak kita itu kita masukkanlah ke sekolah. Sahabat, demikian cerita singkat saya bersama Ibu Nani terkait dengan kegiatan-kegiatan sahabat kita di SLB Negeri 1 Lubuk Basung. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube-nya Bawaslu Agam. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Saya Una Nancy bersama Ibu Nani, mohon pamit dan salam